Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma. Quran surat Al-Isra ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal lail fatahajjad bih nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Aqimis sholata, dirikanlah salat. Liduluki syamsi, sesudah matahari bergelincir. Ila ghasaqil lail, sampai gelap malam. Wa qur'anal fajri, dan dirikan pula salat subuh. Inna qur'anal fajri, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Wa minal lail fatahajjad bih, dan pada sebagian malam hari salat tahajudlah. Nafilatallah, itu ibadah nafilah tambahan bagi kamu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Wa qur rabbi adhilni mudkhala sidq, dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar. Wa akhrijni mukhraja sidq, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar. Waj'al li min ladunka sultana, dan jadikanlah bagiku kekuasaan yang menolong. Wa qul, dan katakanlah, ja'al haqqu, datang al-haq, wa zahaqal batil, dan kebatilan lenyap. Innal batila kana zahuqa, kebatilan itu akan lenyap. Surat Al-Isra, perintah salat. Ini turun di Mekah. Jadi salat sudah disyariatkan sejak di Mekah. Pada saat di Mekah, salat baik duhur, asar, maghrib, isya, itu subuh, semuanya juga 2 rakaat waktu di Mekah itu. Jadi ketika di Mekah sudah disyariatkan salat, dan jumlah rakaatnya semuanya 2. Semuanya itu ketika di Mekah itu. Lalu hijrah ke Madinah. Setelah tentram di Madinah,
maka ditambahlah duhur ditambah 2, asar ditambah 2, maghrib ditambah 1, isya ditambah 2, sedangkan subuh tetap saja. Kenapa maghrib ditambah 1 jadi 3 rakaat? Ungkapannya karena maghrib itu witrun nahar, witirnya siang, itu istilah dalam hadis. Kemudian kenapa kalau subuh tidak ditambah? Karena panjang bacaannya. Itu hanya alasan keterangan saja, tapi kita kembali pada ketetapan syariat. Gitu. Karena ada yang bertanya kepada saya, kenapa sholat subuh 2 rakaat? Saya balik tanya, kenapa duhur 4? Begitu. Ini mah syariat saja. Maka jangan ikut ngatur. Karena itu yang lebih dari 2 rakaat tahiyatnya jadi 2 kali. Karena waktu di Mekah 2 1 kali tahiyat salam. Setelah hijrah ditambah 2 tahiyat lagi. Karena itu yang lebih dari 2 rakaat tahiyatnya jadi 2 kali. Dan disebut tahiyat awal, tahiyat akhir. Nabi sendiri yang mencontohkan, membedakan tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal, kaki kiri diduduki, kaki kanan ditegakkan, begitu ya. Lain namprak tukang, tapi ditegakkan. Wa nasobal yumna. Dan cara duduk tahiyat akhir, kaki kiri dikedepankan, duduk di tempat duduk, dan kaki kanan berdiri tegak. Wa nasobal yumna, gitu. Seperti ketika sujud, kaki itu, telapak kaki berdiri tegak dan jari kaki dihadapkan ke kiblat. Begitu cara yang dilakukan oleh Rasulullah. Aqimis sholat, dirikanlah sholat. Meliputi waktunya, caranya, bacaannya. Jadi mendirikan salat itu. Kalau diumpamakan seperti bangunan, jika mendirikan bangunan, ukuran-ukuran bahannya mesti pas. Kerkusen, kerpanto, itu kan mesti pas. Ukuran nate. Ieu mah rawuh kene tangkalna sekalian tencebkeun. Nah, itu kan mesti diukur. Baru mendirikan itu. Dan ukurannya sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak kita sendiri yang membuatnya. Cuma ada kalanya banyak nempelna rabeuy. Jadi bangunan teh dengdek itu. Ukurannya tidak diperhatikan, banyak lagi kawui tambahan itu. Ya. Waktu ditetapkan oleh Allah, cara atau kaifiyah ditetapkan oleh Allah, begitu juga bacaannya, semuanya dari Allah. Ini yang disebut ibadah mahdoh, murni, meles gitu. Ya. Nabi sendiri tidak berani mengurangi, menambah. Saya berulang menyampaikan, dalam 2 kalimat syahadat diucapkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, sebagai hamba dia wajib sholat seperti Rasulullah. Paham ya? Sebagai Rasul dia wajib menyampaikan dan memberi contoh. Makanya 2 lafadznya abduhu
wa rasuluhu, sebagai hamba sama seperti kita. Beliau wajib salat seperti yang ditetapkan oleh Allah. Beliau wajib salat seperti contohnya Rasulullah gitu. Ketika di ada dialog waktu itu mengenai sholawat, ketika tahmid Rasulullah tidak bersolawat. Ada yang menyanggah, ya tentu saja karena mengucapan-ucapan untuk dirinya. Saya jawab bukan. Sholawat itu dibaca oleh hamba, sebagai hamba Allah sama. Allahumma sholli ala Muhammad itu perintah Allah. Sebagai hamba, Rasul pun membaca begitu. Kartos, ya, iya. Apa Rasul menambah Sayyidina? Tidak, begitu saja ya. Membaca teks proklamasi jangan diubah itu. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta, itu aja. Entah pun bapak, pun paman, entah. Iya, diganti jadi pun bapak, pun paman. Itu naik budak teh. Ya sepakatlah guru-guru sararea taikeun we budak SD. Nah taikeun geus bosen ningali beungeutna. Encet aya guru tong polos teuing cenah tanya we hiji mah keun ku abdi cenah. Mane naik cenah ayeuna mah. Ieu cenah pertanyaan gampang. Saha nu naekeun dina teks proklamasi? An bari malotot nanya. Cek budakna teh duka teu rumaos nabi. Nya cenah saha rarencangan rupina mah cenah. Keukeuh teu aku. Cek bapana teh keureuh Pak Guru, cek tanya ku abdi di imah. Isukna lapor bapana, anggar teu ngaku ku abdi itu. Itu nu bodoh teh saha itu. Manya nepi ka parah gitu. Itu bapana, budakna atau guruna. Sarwana kabeh. Nah. Jadi di sinilah ketetapan dari Allah. Waktunya Allah yang menetapkan. Allah menyuruh Jibril datang kepada Rasulullah di awal waktu. Berdiri Muhammad. Lalu malaikat mencontohkan. Jadi beliau juga nggak tahu apa sih salat itu. Lalu contohkan oleh Jibril, baru beliau tahu. Besoknya datang lagi di akhir waktu. Maka jadi ketetapan salat itu awal dan akhir sudah jelas. Jadi Allah sendiri yang menentukan. Kemudian juga gerakannya. Beliau tidak tahu apa sih ruku itu, sujud itu, duduk tahiyat, semuanya dari Allah. Bukan buatan Rasul. Makanya diantaranya ada sabda Nabi. Aisyah menyampaikan, siapa yang menuduh bahwa Muhammad telah membuat cara-cara agama yang bukan dari Allah, itu sebagai dusta yang besar. Tidak sama sekali. Kemudian ditetapkan dalam Quran, al-yauma akmaltu lakum, karena itu ibadah salat jika tidak ada dalam Quran dan tidak dicontohkan oleh Rasul, bukan salat itu. Bukan yang dari Allah itu. Itu catatannya. Ya. Terus sekarang di YouTube itu makin banyak, liar sekali. Ada yang menyatakan tidak wajib salat.
Karena tujuan salat itu untuk supaya orang tuh bager. Tanhanil fahsya'i wal munkar. Ari geus bager mah teu kudu salat. Tuh. Nyata teh salat teh bager teh. Ya. Tuh dialog dengan saya tuh. Sekarang udah almarhum. Ya. Kalau almarhum yang dirahmati almarhum. Dia mengatakan begitu. Geus bager mah teu kudu salat. Yang penting mah akhlak. Saya bilang, nyata teh salat teh bager teh. Akhlak goreng. Allah wae wani ngalawan. Ari ka papada manusia bager ari ka Allah wani ngalawan. Sidik eta nu pangbaungna mah eta. Yang disebut takabur itu yang pokok mah melawan Allah yang maha besar itu. Jadi dirinya merasa besar untuk melawan. Kenyataannya bukan besar tetapi kebodohan. Jadi kalau jamaah di sini ada yang siap untuk melawan jago tinju dunia, tong dikeprokan, carek. Kenapa? Dia itu tidak tahu kekuatan diri dan kekuatan lawan. Lain dijujuhkeun umi atau sidip eleheun. Nyaho pi eleheun maksakeun wae atuh. Nah, gitu. Jadi ini orang yang takabur namanya. Berani melawan Allah. Malah dalam hadis yang miskin tidak salat itu adalah ketakaburan. Ya, karena itu intinya takabur itu. Banyak tuh ayatnya. Kemudian juga ada yang mengatakan sholat cukup 3 kali. Ini beredar brosurnya. Kita bantah semua. 5 kali. Berdasarkan keterangan. Ada lagi yang sholat perempuan tidak menutup aurat seperti ini. Pakai kaos pendek. Alasannya itu mah pakaian Arab. Budaya. Nah, padahal kita bukan masalah bentuk pakaian, tapi auratnya yang ditetapkan oleh Rasulullah. Ada juga yang salat perempuan jadi imam, ada makmumnya laki-laki. Malah di Amerika ada perempuan yang jadi khatib Jumat. Jadi kelihatannya kebebasan ini, jadi kebablasan. Ada lagi yang salatnya berpindah-pindah, bari joget nanti salatnya itu semacam-macam. Cuma begini, saya ini agak curiga, skenario besarnya di belakang siapa? Itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa seberani itu orang? Kalau tidak ada yang mendorong. Tujuannya adalah untuk merusak salat. Kenapa salat yang dirusak? Karena salat benteng yang terkuat bagi umat Islam. Ribqoh, ikatan yang paling kokoh salat. Sementara yang lain sudah mulai lepas. Hukum sudah mulai lepas. Banyak umat Islam yang menyelesaikan masalah hukum bukan kembali kepada syariat. Sudah mulai lepas. Ada juga yang mengatakan pemerintahan sudah lepas dari tangan umat. Bukan masalah pemimpinnya muslim, bukan. Pemerintahan sudah lepas dari tangan umat Islam. Begitu. Kemudian ekonomi sudah lepas. Dan yang lain-lainnya. Saumnya pun sudah mulai dirusak. Ya, tinggal nanti salat nih benteng terakhir. Ya. Makanya ini harus benar-benar diperhatikan. Nabi menyatakan siapa yang memelihara, gitu. Dan ini merupakan tafsir dari Quran surat Al-Mu'minun. Sampai berulang di situ kan. Yang salatnya khusyuk dan yang memelihara salat di surat Al-Mu'minun itu sampai 2 kali itu.
disebut. Begitu penting itu. Ya. Kemudian di surat Al-Baqarah setelah Allah menjelaskan bahwa Yahudi Nasrani akan terus berusaha memurtadkan, selanjutnya aqimus sholat, benteng. Nah begitu ya, 5 kali. Ayat ini belum menjelaskan 5, nanti Rasul. Jadi yang dimaksud sejak bergelincir matahari ke sebelah barat sampai malam kelam itu yang mana? Nah di sini sunnah Rasul itu. Muncul kelompok aliran inkaru sunnah. Ini mau bisa salat bagaimana ini? Mengingkari sunnah itu. Inkaru sunnah. Tidak pakai sunnah. Karena mereka beralasan sunnah itu dzon. Sifatnya dzon. Sedangkan Quran sifatnya yakin. Iya, begitu. Tetapi ini mau salat bagaimana ini? Malah ikut Jumaah. Saya waktu itu waktu ya. Dibawa ngobrol di harian di sekolah itulah aki-aki ini. Dari bapak biar ngilu sholat, ngilu sunat itu. Kita ruku biar sujud. Ayat itu di Al-Quran. Cara ruku juga gitu. Cara sujud. Diuk antara dua sujud ayat itu. Tahiyat ayat. Ngomong jempewe. Kongko inkaru sunnah. Itu. Inkaru sunnah matang sholat. Nada heser kumah salat itu. Nggak ada. Kaifiahnya itu dalam sunnah itu. Caranya itu. Itu ada inkaru sunnah. Ya. Kemudian ada Islam jamaah. Ya, RDI. Sekarang sudah banyak yang keluar. Ya, saya cuma senyum saja. Persis sudah dari dulu menyatakan itu. Satu, tidak boleh mengkafirkan sesama muslim. Takfiri itu istilahnya, mengkafirkan. Itu aliran keras biasa nama. Te sagolongan, te saorganisasi jeung manehna kafir. Bahayanya halal darahnya. Itu doktrin dulu ya. Sekarang kebongkar kabeh. Yang kedua, lebih parah lagi, tidak sah Islamnya jika tidak bayat kepada imamnya. Itu parah sekali. Makanya di keluarga ada yang menganggap kafir kepada orang tua, kadulur, najis, nepika masuk ke masjid nanti di lap dan ditetapkan mesti bayar sekian persen. Itu parah. Sekarang sudah mulai ya keluar imbai hubul gitu kakak sadar ya begitu. Inilah gambarannya ya. Kemudian tidak ikut pengajian dan lainnya. Setelah waktu itu kami Persis membongkar itu, lahirlah buku paradigma baru. Islam jamaah ada paradigma baru. Saya dikirim bukunya. Cuma saya senyum saja. Kok ayat agama Allah paradigma baru? Itu aja pikiran saya itu. Karena dari dulu tidak berubah kalau agama Allah itu. Ya. Sekarang mah biasa ikut bergaul lagi. Inilah gambarannya. Karena itu saya mengulang ini untuk meneguhkan syarat. Lalu yang 5 itu yang mana? Dalam hadis itu seorang Arab gunung bertanya kepada Rasulullah, salat yang mana yang Allah fardukan? Rasul menjawab, as-shalawatul khamsu fil yaumi wa lailatihi. Salat yang 5 sehari semalamnya. Kemudian Rasul mencontohkan zuhur, asar, maghrib, isya. Salat subuh dipisahkan. Di dalam Quran sudah dipisahkan. Wa Qur'anal fajri. Dan salat subuh terpisah.
Selesai duhur datang asar, selesai asar datang maghrib, habis maghrib datang isya, habis isya tidak nyambung ke subuh sampai tengah malam. Kemudian habis waktu subuh tidak nyambung ke duhur, terpisah subuh. Kalau dikaitkan dengan jama', yang boleh dijama' itu duhur dan asar, maghrib dan isya. Asar dan maghrib tidak boleh. Iya. Apalagi subuh dengan duhur tidak boleh. Kagok kaburangan. Iya. Gitu. Itu yang lima tadi. Kemudian ada juga yang menyampaikan fatwa, kalau sholat subuh bacanya pendek itu tidak sah, itu salah. Nggak begitu. Dasarnya pertama, baca Quran setelah Fatihah itu sunat hukumnya. Itu dasarnya, itu yang pertama. Yang kedua, Nabi mengatakan bacalah yang hafal. Itu aja. Adapun nanti kalau panjang itu fadilah. Begitu. Itu apa rek maksakeun gitu. Makanya Rasul sudah menyampaikan apa yang hafal. Nah, itu mah fadilah ya. Karena ada keterangan kenapa sholat subuh tidak ditambah. Di antara alasannya karena panjang bacaannya. Itu. Tapi bukan satu hukum harus. Ya. Itulah salat yang 5. Kemudian tahajud itu juga sudah disyariatkan di Mekah. Fatahajjad bihi nafilatalak, sebagai tambahan saja. Jadi salat sunat, tahajud dan yang lainnya disebut tambahan, ziyadah. Karena nanti pada hari kiamat jika salat wajib sudah mulus ya udah, tidak usah diperiksa salat sunat. Begitu. Tapi siapa yang mulus salat wajib nggak ada. Makanya diperlukan salat sunat sebagai penambah dari kekurangan tadi. Ya kita rasakanlah. Sana masa kali we salat mulus hese bisa. Aya we. Karege sarakaat kadenge suara motor pan ngagebeg ibu teh. Lah si bapak kaburu ini. Kaning duit kurang gini. Keur sholat kadang budak cerik ngomong, budak sahanya gitu. Aya we. Keur sholat budak cerik ari indungna ka mana atuh. Nah, karena itu diperlukanlah salat sunat sebagai penambah. Begitu dalam hadis. Jika ternyata belum selesai nanti diperiksa yang lainnya. Ya. Jadi ada yang masuk surga tanpa hisab. Ya, ningali wajah juga kieu jauh dah. Kemudian ada yang dapat hisaban yang enteng dan ada yang nukisal hisab, tapi akhirnya ke surga juga gitu. Ya. Ini sudah ditetapkan di Mekah juga tahajud. Kemudian hijrah ke Madinah di tahun kedua ditetapkanlah disyariatkan saum Ramadan. Karena di Mekah belum. Di Mekah itu baru saum 3 hari tiap bulan. Di Madinah ditetapkan saum Ramadan dan disyariatkan juga sholat qiyam Ramadannya, tarawih. Jumlahnya sama, cuma waktunya agak siang. Nabi mendorong supaya berjamaah. Tapi kalau tahajud Nabi senangnya sendirian. Di rumah, padahal rumahnya nempel ke masjid. Tapi kalau mau tahajud di masjid silakan. Seperti yang umroh, yang haji, cenah abdi mah ada yang tahajud itu di haram nyepek silakan. Itu mah boleh. Ya, di rumah boleh, di masjid boleh. Gitu. Jadi nafilah artinya penambah. Kemudian Nabi disuruh berdoa.
Waqur Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Masukkanlah dengan cara yang benar. Keluar juga sama. Ada yang menyatakan ini hijrah, keluar dari Mekah dan masuk kota Madinah. Karena memasuki satu daerah tempat itu perlu dilihat kondisinya, lingkungan, waktu, ya itu kan perlu diperhatikan. Dan Allah Maha tahu, makanya setelah ada perintah dari Allah baru Rasulullah berangkat. Belum ada perintah, beliau tetap bertahan di Mekah. Gitu. Tapi pelajarannya adalah jika mau memasuki satu daerah perlu juga dipertimbangkan, diperhitungkan. Mawa jaket, mawa mantel segala rupa. Reka mana reka Jakarta salah. Ya. Hari-hari baju itu mawa jaket naon kapangalengan gitu. Itu kan salah gitu. Itu harus dipertimbangkan itu. Mawa duit loba ini ka gunung rek naon. Jajan di mana pan di gunung atuh. Hari ka kota dari Mekal Timur. Kita kekeh gerak. Tembay atuh cenah Ustad imam Mekelan we. Aduh kayak tadi bawa berenya. Saya mau ke Jakarta di Mekelan Timur. Tapi di bawah bedanya. Ya. Inilah doa. Dan ada yang mengatakan ini kaitan dengan hijrah, ketepatan waktu ketika keluar dari Mekah. Ketepatan waktu ketika masuk Madinah. Ini harus dipertimbangkan. Ya. Begitu jauh ini arahannya. Jangan sampai langsung nyieun didinya timang-timang heula atuh. Maslahat dan mafsadat. Dan Islam mengajarkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak bahaya didahulukan daripada mengambil maslahat. Itu didahulukan. Jika makan salak kan didahulukan itu menghilangkan bahayanya dulu, dipesek. Seperti durian juga baru dimakan itu setelah dikupas. Darul mafasid itu. Menolak bahaya muqaddamun didahulukan ala jalbil masolih atas mengambil maslahat. Ya. Ini sudah terbuka di umat. Persis mau mencoba ikut mengelola tambang batubara. Kami Dewan Isbah hanya mengingatkan saja. Hendaklah pertimbangkan mafsadat dan maslahat. Mendahulukan menolak bahaya itu diperlukan. Ya. Dengan kehati-hatian. Ya, kenapa? Mafianya gede-gede di situ. Kerusakan lingkungan juga harus dipertimbangkan. Itulah gambaran. Kita lanjutkan. Jadi kalau kita mau pindah atau keluar ya tetap saja jangan lupa berdoa kepada Allah. Karena Allah yang Maha tahu. Bisa jadi kita melihatnya jelek padahal di situ ada kebaikan. Atau kita melihat baik padahal di situ ada keburukan. Nah, itu juga. Karena Allah yang Maha tahu. Siapa yang senang berangkat ke medan perang? Karena dianggapnya jelek. Tapi jika Allah yang memerintahkan, yakinlah Allah Maha tahu bahwa di balik itu ada kebaikan. Nah begitu. Karena seringkali kita mah pikiran unggul poho ka Allah. Nyeri THT geus cicing na oplet bersama oplet. Rek balik perlu penumpang hiji deui aya datang salaki jeung pamajikan.
Keluar itu masih penumpang kapaksa di tiangan penumpang nu diturunkan nya aki-aki nu diturunkan. Ayahna we cenah ki, hampura we cenah. Da ieu salaki pamajikan atuh. Ini teu meuni nyeri teh hate. Nah, bongkar aki-aki. Setelah 2 hari terdengar berita ternyata digebrus ka jurang. Kumaha cek aki-aki alhamdulillah diturunkeun. Padahal waktu diturunkeun nyeri hate. Nah, itulah kita tidak tahu di balik kejadian itu. Makanya berulang dalam ayat, jika kamu melihat sesuatu dan anggap jelek, bisa jadi di balik itu baik. Nah, itulah Bapak, pemajikan baru itu di balik itu ada kebaikan. Ya, pas ya teh candang tuh goreng, itu kan pas ya di rumah tangga belum tentu jelek. Buktina aya nu kabita. Ajarkeun teh ibi mah meuni haneuteun nya cenah. Meuni hayang cara abdi mah pasea isuk-isuk geus dara pasea. Salakina sore balik dara pasea meuni haneuteun gitu. Abdi mah meuni sepi cenah gitu. Eta peda aya beja pajarkeun teh muntas pasea jol adian cenah. Ya. Wakul jal haku wa zahaqal batil. Nah, ini peristiwa Fathu Mekah. Akhirnya kebenaran itulah yang muncul. Ketika di Mekah oleh mereka ditutup tapi tidak sadar dibuka oleh mereka sendiri itu. Makanya rencana Allah itu lebih baik. Itu kan sengaja mereka menyebar kemana-mana. Awas kalau kamu mendengar nama Muhammad atau bertemu dengan orang yang nama Muhammad, dia ngaku Nabi, itu pembohong. Ya orang jadi penasaran, pantinya tadi nanti. Jadi we nyaho akhirnya mah. Jadi penasaran di mana gitu. Akhirnya banyak yang sembunyi-sembunyi. Neangan panggil asup Islam. Panggil asup Islam. Jadi Islam dibesarkan oleh orang kafir gitu. Karena mereka itu caranya salah gitu. Ternyata rencana Allah lebih baik. Fir'aun sengaja membunuh semua anak yang lahir dari kalangan Bani Israel. Karena itu akan meruntuhkan kerajaannya. Kursi kerajaannya. Justru mereka ngaruntuhkan dia dikukut ku manehna. Ada yang lain mah dibunuh, tapi kalau sudah ada di lingkungan Firaun, siapa yang berani mengganggu? Yang ngeunah ongkohnya di paraban. Ceurik wae teh anu nyusu disaembarakeun, siapa yang bisa menyusit dibayar. Ibu Nabi Musa ngalamarnya langsung nyusuan teh ka indung. Nya dibayarnya panggih ku ngapoe. Itulah jika Allah sudah membuat rencana tidak akan bisa dibantah oleh orang. Wa makaru wa makarallah. Karena itu Nabi berpesan jangan mati kecuali tetap husnudon kepada Allah. Begitu, di orang sok suudon wae ban. Jadi we sedih orang teh. Jadi we teu ngeunah karena sangkaan kita yang salah. Gitu ya. Tapi kaki ye cenah nasib ye tuh pan wah bari ngusap dada. Dahar anjeun bala-bala. Yang ada salah sakanana. Bukan bala-balanya, di situ Allah berikan kenikmatan, mau enggak? Itu aja. Bukan masalah sate, yang bala-bala. Iya. Ada yang makan sate kan malah jadi penyakit. Ada yang makan asin malah jadi penyakit. Terus kalau ditakdirnya etan halus deh. Dan orang we salah mikir itu. Makanya apa yang disuguhkan oleh istri itulah jasa istri. Bisa gitu teriweuh. Alhamdulillah orang tukang ngaji atuh. Tarima. Bismillahirrahmanirrahim. Aya kurukuk. Kok lah tukang ngaji kira. Dahar yang bala-balakeun bae. Urang mah tuh, oh piraku ilmu beragama. Bismillahirrahmanirrahim.
bari ngaliut aya kerupuk. Teu ayakeun bae. Urang mah da kudu sabar. Bari barang darecik sugan aya cengeng. Ayo we, bismillah we nepi ka 4 kali. Lain doa tama jampe. Jampe aya ginah dahar. Ini catatannya aja ya. Makan enak itu tergantung ini hati. Lain-lain jumlah dahareunana atuh. Itu. Tapi inilah kepasrahan hati. Alhamdulillah, rezeki ti Allah itu. Lalu makan beres. Di orang mah pan ngeunah teh dihitung dari jumlah ya. Bukan itu, salah sekali. Saya bertamu maghrib beradi. Cepat masuk Ustaz jadi ya kieu cenah nyemak pan maghrib ya teh imah karek kitos maghrib tutupkeun hordeng segala macam. Di tengah rumah ada di jam makan tuh yang muter teh komplit. Sok Ustaz cenah tuang. Barengan jeung atuh nya sorangan. Sok lah cenah sabararosen tuh. Datang Bu Haji tah Ustaznya sok tuang barengan jeung baja tuh imam nih sorangan bararosen Ustaz pek we. Rek lalajo we. Bari makanan komplit tuh. Lalu saya tanya ini, naon sih atuh ngeunahna dahar teh? Aya rumah makan baru kabejakeun diudag Ustaz. Disusu anger. Ideana paji ngeunah dahar jeung naon? Jeung bonteng. Bayangkan itu. Ya tuh saya nu ngeunah mah dahar teh. Segala aya atuh da. Ya, uangnya banyak. Kalau dulu mah istilahnya teh duitnya teh dipakai bantal itu. Ya, waktu pembebasan bypass tuh. Nah, itu saya berpikir dari situ. Ternyata enak makan itu bukan dengan uang. Bukan. Tetapi dengan kepasrahan hati kepada Allah. Nah, gitulah. Makanya di rumah tarariweuh. Aya naon sok keun bae tong di rumah. Ieu cenah aya nog bae. Jeung sate bae. Ya pernah itu saya tuh berangkat ke pesantren dulu tuh. Kita make jeung kabayangkeun. Pulang teh hayang makan jeung sop kaki. Nah, saya pesan sama istri saya bikin sop kaki. Jadi bisa bayangkan gitu pulang gitu teh. Sop kaki ayam. ceker teh kaki. Pulang siang-siang. Dulu mah jalan kaki tuh dari pesantren itu ya. Jalan masih butut. Kelihatan di sisi saya itu kaku. Saya cuma senyum, ini ada masalah. Lihat tempe, tahu, sambal ini. Ada apa? Pas diangkat bahe kira aku cenah kumaha atuh walaupun yang masak kalau bukan rezekinya ya udah dan baiklah terus anu aya we ngan pingkeun tong gitu eta haneueum ayat itulah kenyataan ternyata saya bayangkan buka saum in karedok saya beli itunya kacang panjang terong siapkeun ah yang sepat siap dah jam 4 ada yang nyampur sajinepan aya jadwal di ditu nya ini itu terjadi itu makan itu padahal saya yang belanja jadinya bukan di ditu itulah Allah yang menentukan. Nah begitulah ini semuanya supaya menguatkan sikap langkah tiada lain adalah husnudon pada Allah. Dan Allah titipkan salat ini. Jangan terpengaruh, saya khawatir karena banyak di YouTube cara dan macam-macam dan hati-hatilah atas tambahan-tambahan. Karena banyak tuh. Kemarin rame waktu itu pimpinan Salafi itu meninggal. Itu kan di kuburan banyak yang sholat. Ribut tuh. Katanya tidak boleh ada upacara kuburan ternyata salah. Inilah mereka kurang apik.
Kalau salat mayit di kuburan dicontohkan oleh Nabi. Bukan baca Quran, salat mayit. Nabi datang menanyakan mana yang biasa ngurus masjid, sudah meninggal 2 hari yang lalu kalau tidak salah, 3 hari. Kenapa aku tidak diberitahu? Ya banyaklah alasan sahabat. Tunjukkan di mana kuburnya. Nabi berangkat ke kubur, salat di situ. Jadi yang tidak keburu, kamunya nyalatan di dia, kabur berangkat ke di situ boleh. Itu sholat mayit kan jelas arahnya itu. Jadi dicontohkan oleh Nabi sholat mayit di kuburan bagi yang tidak keburu. Iya, selama ada contoh silakan. Ya begitulah. Ya sampai di sini, insyaallah ke depan kita lanjutkan lagi. Saya masih mengutak-atik bab ayat salat ini karena yang merusak ini makin banyak, makin berani dan dengan berbagai macam alasan. Ya, sehingga nanti bisa runtuh bentengnya ini. Ya sekian saja dulu.